Oke, selanjutnya adalah modul organizational chart. Nah, di modul ini sebenarnya akan lebih mudah apabila kita udah ngejalanin pengelolaan pada modul employee sebelumnya. Jadi, tujuan dari modul organizational chart itu untuk membantu si PT jalanin ini memvisualisasikan struktur organisasinya tuh secara sistematis gitu untuk ngedukung koordinasi antar divisi. Jadi, biar lebih mudah melihat melihat apa hierarki dari masing-masing divisi gitu. Nah, dengan tersusunnya organizational chart ini, perusahaan juga bisa mempermudah koordinasi antar tim dan mastiin data karyawan yang ditampilkan itu tuh akurat dan ter-up to date kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung aja next ke sini. Nah, di sini ada business flow-nya. Jadi nanti kita akan coba mempraktikkan gimana ketika salah satu user itu disetting manager dan coach-nya gitu. Nah, jadi business flow secara keseluruhan itu user akan membuka modul employees, nanti dia sistem tuh akan nampilin landing page modul employee. Nah, nanti si user ini akan membuka halaman employee yang terpilih gitu. Terus nanti si sistem akan nampilin halaman employee-nya. Terus decision-nya itu adalah apakah dia yang employee terpilih itu punya atasan atau enggak. Kalau punya atasan, ya udah kita ngelakuin assignment untuk manager dan coach dari employee yang terpilih gitu. Nah, habis itu barulah nanti sistem akan nyimpen data manager coach dari data manager dan coach dari employee tersebut. Lalu nanti user akan membuka deh halaman organizational chart. Sorry, eh, kalau misalkan si employee itu nggak punya atasan, nanti ya udah nanti user bisa langsung membuka halaman organizational chart dan sistem akan nampilin organizational chart dari perusahaan gitu. Nah, di sini kita udah punya ya skenario terkait masing-masing hierarki dari divisi yang ada di PT Jalanin. Oke. Nah, di sini ada divisi purchasing. Di sini udah ada ya terkait siapa atasannya dan siapa eh, yang membawahi atasan tersebut gitu. Terus selanjutnya kita juga bisa lihat ini ada divisi partnership yang lumayan banyak ya karena partnership itu sangat dibutuhkan untuk perusahaan tour and travel ini gitu. Karena ini juga divisi yang cukup menunjang ya, karena mereka yang berkaitan dengan vendor, berkaitan dengan negosiasinya, kayak gitu-gitu. Oke, mungkin next ini ada divisi operation. Nah, ini hierarkinya tuh seperti ini. Operation tuh yang langsung terjun ke turnya tuh kayak gimana gitu. Terus ada yang mikirin terkait koordinasi domestiknya, koordinasi operasionalnya tuh seperti apa, seperti itu. Selanjutnya itu ada ini accounting and finance. Jadi mereka yang ngurusin bagian hal-hal terkait keuangan, pokoknya pengelolaan analisis finansial kayak gitu. Terus terkait hal-hal terkait pajak, pokoknya mereka semua yang atur. Oke, terus di sini ada sales, jadi mereka semua yang mempromosikan, yang melakukan marketing, kayak gitu, melakukan promotion. Di sini udah jelas ya hierarkinya yang udah kami buat, gitu. Nah, di sini ada human resource, divisi yang terakhir itu human resource ini cukup penting ya departemennya, karena dia yang berkaitan dengan trainingnya gimana gitu, terus berkaitan dengan general affair, berkaitan dengan em, apa recruitmentnya seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung aja hands on ya. Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa ketika kita melakukan hands on, kita akan coba salah satu kita akan coba menampilkan hierarki dari salah satu departemen aja gitu biar teman-teman yang nonton tuh nggak bingung gitu.
Nah, di sini karena tadi di modul sebelumnya itu kita berkaitan dengan employee yang bernama Pranata, maka di skenario ini kita akan berkaitan dengan user tersebut. Nah, tahap pertama karena kan tadi kita udah buat ya user atau employee Pranata, maka kita akan login nih ke Odoo-nya itu dengan informasi tersebut. Oke, mungkin langsung aja kita buka Odoo-nya. Di sini aku masih login sebagai administrator, jadi aku perlu logout dulu. Terus di sini aku masukin informasi terkait Pranata. Nah, jadi ini kita udah login ya sebagai si Pranata ini. Terus step yang selanjutnya tuh apa? Jadi kita perlu masuk ke modul employee untuk melakukan proses organizational chart. Oke, sekarang kita buka modul employee-nya di sini. Nah, ini akan muncul ya modul employee. Terus di sini em, kita coba ubah dulu tampilannya list. Nah, biar mempermudah ya untuk melihatnya. Terus karena pada skenario ini kita tuh perlu hapus employee yang bukan Departemen Penata Operation gitu. Ini dilakukan untuk skenario ini saja gitu. Tujuannya kenapa? Untuk mempermudah dalam melihat employee yang bekerja di Department Operation. Jadi fokus skenario ini adalah em, fokus skenario khusus modul ini itu di operation aja hierarkinya. Nah, caranya ya udah kita langsung berpacu pada ini operation yang di sini, terus em, kita hapus dulu semua employee-nya ya, kecuali administrator dan kecuali divisi operation. Nah, di sini kita jangan menghapus divisi operation. Sebentar. Oke, kalau udah kita delete atau kita coba archive kali ya. Kita coba archive. Nah, oh ternyata sales masih ada. Coba kita archive. Oke, nice. Habis itu coba kita uh, buka berdasarkan ini yang operation itu ini kan atasannya dia Palupi ya. Coba sekarang kita buka untuk yang Pandu di mana atasannya dia itu adalah Palupi. Atau dari sini aja Pamungkas. Kalau kita lihat di sini Pamungkas ada di sini. Dia atasannya adalah Pandia ya. Berarti di sini Pamungkas, kita klik si Pamungkas, kita ubah tuh manajernya Pandia, salah, Pandia mana? Habis itu nih Pandia. Nah, terus kita save dulu. Nah, nanti akan muncul nih hierarkinya di sini. Gitu. Begitu juga dengan eh, employee yang lainnya ya. Jadi kan ini tadi kita coba dengan Pamungkas dan Pandia, terus di sini kan masih ada lagi ya atasannya Pandia tuh Pak Lupi. Nah, coba sekarang kita coba ke yang lain. Nah, ini tadi Pamungkas udah sekarang ke Pandu dulu ya. Kita berdasarkan urutan itu aja. Di mana si Pandu ini tuh kalau dilihat di sini dia atasannya adalah Palupi. Jadi kita langsung masukin atasannya Palupi, terus di save aja. Terus kita next lagi ke Pandia ya. Nah, Pandia kan di sini dia atasannya Palupi ya. Nah, ya udah kita klik Palupi. Nah, di sini kita save. Di sini akan muncul lagi nih atasannya Pandi adalah si Palupi.
Oke, kita next setelah Pandya kita coba Parwati. Di mana Parwati ini kalau dilihat dia atasannya adalah Pandu. Sekarang kita klik Pandu. Di sini kita save, terus kita buka lagi employee. Tadi udah Parwati, sekarang ini. Nah, atasan sebentar ini agak loading ya. Oke, kita akan melakukan semuanya itu kita akan lakukan. Nah, ini kalau misalkan terjadi loading yang sangat lama seperti ini, coba kita refresh lagi ya, teman-teman. Siapa bisa berhasil. Ini mungkin kesalahan jaringan atau yang lain. Nah, oke, sekarang coba ya kita klik pandu, klik ini. Sebentar. Ini berarti emang loading. Coba sekarang kita klik. Nah, oke, sekarang si Pertiwi ini dia atasannya Pandu. Oke, habis itu terus ke sini ya. Terus atasannya Pasha siapa? Atasannya Pasha Palupi ya. Oke, kita save. Di situ um, Perwita. Uh, Perwita itu dia Pandu. Oke, sekarang balik ke employees. Pranata. Pranata di sini adalah Palupi atasannya. Jadi ini emang manual ya satu-satu ya teman-teman. Terus di sini masukin lagi Pratama. Pratama. Sebentar. Pratama di sini atasannya Palupi. Oh, dia agak loading ya teman. Kita tunggu saja. Kita save. Nah, sampai muncul ini berarti udah ada. Terus ini kita balik lagi, kita masukin Prayitno. Prayitno di sini atasannya langsung Palupi. Kita save. Oke, kita balik lagi. Kita ke sini, Priscilla. Di atasannya adalah Pranata ya. Sini, Pranata. Nah, kita save. Nah, seperti ini ya. Terus di sini klik lagi employee. Terus sini Purba. Terus Purba, siapa atasannya? Purba. Sebentar. Mungkin di sini kita lupa memasukkan di hierarki, tapi harusnya dia langsung ke Palupi, si Purba ini. Kita langsung aja ke Palupi, kita save. Oke, selanjutnya kita lihat lagi Purwono. Purwono itu dia gak ada juga, mungkin kita lupa, kita langsung jadiin dia atasannya itu adalah Palupi ya. Oke, biar mempermudah. Oke, kalau udah kita langsung lihat lagi ada Puspita. Puspita di sini adalah atasannya Pranata. Oke, atasannya Pranata. Oke, kalau udah save to employees. Oke, di sini kita udah melihat ya. Nah, terus Palupi udah nggak usah dijadiin, nggak usah diatur manajernya siapa. Sekarang kita coba buka organizational chart yang ada di sini. Gitu. Nah, teman-teman harusnya sih bisa melihat hierarki. Oke, teman-teman. Jadi, karena di hierarki yang di sini, itu kan ada, misalkan untuk tingkat yang ketiga seperti Perwita ini, berarti manajernya itu bukan si Pandu. Uh,
ternyata tuh manajernya si Palupi tapi coachnya Pandu. Oke, jadi kita akan merevisi ya yang tadi kita udah lakuin mulai dari Perwita dulu. Nah, di sini kita cek Perwita di sini. Nah, kita ubah ya, harusnya itu manajer Palupi dan coachnya itu Pandu. Oke, berarti di sini kita ubah di sini tuh Palupi, di sini tuh Pandu. Oke, kalau udah kita save, oke, harusnya sih dia bakal berubah ya. Hmm, tapi kenapa dia nggak mau berubah ya? Hmm, oke, sebentar. Saya coba cek dulu. Nah, jadi revisi lagi teman-teman. Ternyata setelah em, saya coba eksplorasi, ternyata kita itu seharusnya naruh coachnya itu Palupi yang dimana coachnya itu berarti yang ini tuh manajernya dari si Perwita. Coba kita save dulu ya, apakah benar apa enggak. Ini kan tadi udah di save. Sekarang kita lihat organizational chart. Hmm, ternyata belum muncul si nama Perwitanya. Coba kita balik lagi ke sini. Oke, tadi kan Perwita udah kita setting ya. Coba sekarang yang kita setting itu adalah Parwati. Nah, di sini kita coba ubah coachnya itu adalah um, Parwati ya. Ini hanya percobaan saja. Apakah berhasil apa enggak? Kalau misalkan kita buka organizational chart, nah ini tuh masih seperti ini gitu. Seharusnya tuh hierarkinya sama seperti ini gitu. I don't know why, tapi um, sekarang coba kita coba lagi yang Perwita tadi. Perwita tadi sekarang coba kita jadiin sebentar. Manajernya tuh Lutfi, terus di sini Pandu. Oke, lalu kita save. Oke, itu sini Parwati, Parwati di sini. Oke, di sini udah ya. Ini manajernya. Coba kita ubah jadi Palupi, terus di sini coachnya tuh Pandu. Oke, terus habis itu di save. Habis itu um, kita buka lagi employees. Terus coba Priscilla. Priscilla. Yang ini ya. Nah, coba kita set dia um, manajernya itu Palupi. Tapi coachnya itu siapa tadi? Ranata ya. Ranata. Lalu kita buka organization start. Nah, ternyata masih kayak gini, teman-teman. Padahal udah sesuai ya. Oke. Coba sekarang kita balik lagi ke employee. Terus tadi yang diubah itu adalah TV. Coba kita jadiin Palupi aja. Oke. Atau jadiin Pandu aja tetap. Oke. Nah, kan Pandu kan otomatis dia tuh ininya atasnya Palupi ya. Terus kita tadi coba si Parwati ya. Parwati di sini kita coba dia atasannya itu adalah Pandu ya. Nah, kalau Pandu kan dia otomatis di sini ada Pandu nih. Terus sekarang kita coba Priscilla. Priscilla, Priscilla ini ya. Sekarang kita ubah
Si Priscilla ini atas nama adalah Pranata ya. Oke, kita jadiin Pranata aja, nggak usah ada palupinya. Sekarang, oke, kita save. Dia akan otomatis ya. Terus em, kita akan lihat Puspita. Employee Puspita di sini. Nah, di sini udah atasannya Pranata. Sisanya Pamungkas. Harusnya sih tadi udah ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Tuh, mungkin coba kita lihat ya. Nah, ini punya dua employee, direct subordinates, dan ada yang langsung ke Pandu, yaitu tadi Perwita dan Parwati. Nah, ini harusnya sudah benar ya terkait hierarkinya, tapi I don't know why kalau kita buka organizational chart itu tuh masih belum tiga tingkat hierarki. Mungkin sekarang coba log out dulu kali ya. Oke, coba log out dan mungkin sekarang kita akan login sebagai admin. Sebentar. Oke, kalau nggak kita login sebagai Pranata saja tetap. Oke, di sini kita buka lagi modul employee. Sebentar. Nah, di sini karena itu kalau nggak salah kita nge-archive. Oke, sebentar. Employee itu di sini. Kita tuh nge-archive. um, Oke. Nah, kita mau melihat employee apa aja sih yang tadi di archive ya kan? Kita klik ini archive. Nah, ini akan muncul nih semua employee. Nah, aku maunya tuh yang administrator tuh jangan di archive. Archive. Oke, Adnan. Oke, mungkin we're not allowed karena kita tadi archive, but that's okay. Sekarang kita coba buka untuk yang organizational chart. Nah, ternyata tingkatnya masih kayak gini. Mohon maaf untuk kakak Asdos, Pak Agung, dan teman-teman semua. I don't know why, kenapa dia masih hierarki yang satu tingkat. Padahal kalau lihat di sini ya, diklik employee, terus ini employee-employee yang only in operation department. Dan harusnya sih ini udah di set ya, manajernya tuh ada yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya diklik nih, nah misalkan yang ini, Pamungkas. Nah, di sini tuh dia ada atasnya Panadia, terus atasnya Panadia tuh ada Palupi. Harusnya tuh Pamungkas muncul ya ketika di organizational chart. But I don't know why, kenapa di sini Pamungkas nggak muncul. Tapi oke, mungkin segitu aja modul organizational chart ini. Atau mungkin teman-teman kakak Astus dan Pak Agung yang menonton video ini bisa komen di
comment section agar aku tahu kesalahannya di mana. Gitu.